bagi pelayanannya tidak ada unitnya, contohnya kita tidak punya unit kefarmasian. Di klinik Bapak Ibu nggak ada unit kefarmasian. Itu bisa dapat poin bonus, namanya TDD. Tidak dapat diterapkan atau tidak dapat dinilai. Dengan otomatis nilai tidak akan berkurang. Tetap pembaginya ada pembagian juga elemen semuanya dengan bonus tersebut. Di nilai tersebut adalah poinnya 10 pastinya, walaupun tidak ada yang harus dinilai. Terus nggak ada pelayanan gizi, sedangkan ada elemen penilaian di gizi. Itu Bapak Ibu dapat bonus TDD dan sebagainya dan sebagainya. Banyak banget poin-poin yang di TDD-kan yang tidak dapat diterapkan dan karena Bapak Ibu tidak punya pelayanan di unit Bapak Ibu tersebut. Oke, seperti yang saya berikan clue-nya minggu lalu itu, intinya adalah di setiap elemen penilaian adalah bagaimana Bapak Ibu bisa tahu pokok pikirannya. Pokok pikiran yang dimaksud, yang dituju dalam elemen penilaian ini apa sih gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh berhayalnya kemana kamu ini maunya tujuannya kemana sih, saya bingung nih, nggak usah terlalu jauh. Intinya Ibu pahami diisi, Bapak Ibu pahami isinya apa, setelah Ibu tahu isinya, menjabarkannya jadi tahu. Nah, untuk di bab 3 ini, yaitu kita mempelajari hak pasien dan keluarga serta mutu dan keselamatan pasien. Nah, dari hak pasien dan keluarga itu apa sih yang mau diminta dalam penilaian ini? Nanti kita bahas ya. Terus kalau kita bicara, pasti Bapak Ibu sudah paham lah ya apa perbedaan pratama dan utama. Intinya di utama adalah pelayanan spesialistik. Nah, kalau ada di pratama ada spesialistik itu nggak bisa dilakukan dalam klinik atau tingkatan jenis pratama. Ibu harus naik, Bapak Ibu harus naik kliniknya ke upgrade ke utama. Tapi ada persyaratannya di utama minimal 2 spesialistik. Secara nih di undang-undang Permenkes tidak disebutkan, yang penting 2 spesialistik aja. Misalnya Ibu pelayanan kecantikan, bikin pelayanan kecantikan, klinik umum kecantikan, klinik utama kecantikan. Nah, apakah harus ada kecantikannya, dokter spesialis kecantikan gitu kan? Ya harus, karena kekhususannya adalah kecantikan. Nggak mungkin Ibu ada pelayanan kecantikan tapi tidak ada spesialisnya kecantikan. Adanya spesialis, misalnya radiologi atau spesialis kejiwaan, ya nggak menurut saya sih nggak fair lah, nggak bagus lah ya, nggak cakep lah ya. Masa spesialis utama kecantikan malah dokter spesialisnya bukan yang ke bidang kekhususan kecantikan, walaupun secara implisit di kementerian tidak disebutkan harus sesuai dengan klinik, jenis klinik yang dijalankan. Oke. Nah, nanti kalau Ibu Bapak selanjutnya ada namanya pemberi atau profesional pemberi asuhan. Kalau Ibu Bapak nanti sering mendengar singkatan PPA, itu adalah pemberi profesional pemberi asuhan pada pasiennya. Dan ini harus terintegrasi. Jadi yang bersanggungan langsung kepada pasien bukan hanya tenaga medis tadi, tidak hanya tenaga dokter, tapi di situ ada peran perawat, ada peran kefarmasian. Kalau ada butuh diet atau gizi, itu ada peran gizi. Misalnya dia perlu fisioterapi, dia butuh profesional fisioterapi. Jadinya di sini harus berkesinambungan dan terintegrasi semua profesional pemberi asuhan kepada pasiennya ya. Setelah itu, asuhan pasien terintegrasi merupakan konsep pelayanan yang berfokus pada pasien dilaksanakan sehari-hari dengan intervensi yang berbagai berikut. Jadinya semua profesional pemberi asuhan harus melakukan rencana tindakan atau rencana yang akan diberikan yang terimplementasi secara tertulis. Contohnya, misalnya ada seorang dokter memberikan terapi obat-obatan, ditulis di lembar CPPT-nya, catatan perkembangan pasien terintegrasi atau terpadu. Ditulis tuh. Nanti perawat atau kefarmasian nulis juga telah memberikan penjelasan tentang pemberian obat-obatan. 3x1 sebelum makan, ini sesudah makan, harus dijelasin semua dalam satu form CPPT. Begitu juga perawat tulis juga, setelah diberikan obat-obatan, pasien tidak terjadi efek samping atau pasien merasa
lebih tenang pada kalau skala-skala nyeri atau pada pasien-pasien yang mengalami nyeri yang hebat. Pelayanan memperhatikan hak dan pada pasien dan keluarga. Jadinya haknya tidak hanya sama pasien, keluarga juga mendapat hak. Salah satu yang paling sering adalah hak informasi. Ini paling sering dilupakan oleh tenaga kesehatan. Ya kemarin kalau saya bahas itu kalau zaman dulu, tapi dokter-dokter sekarang atau tenaga medis sekarang nggak seperti itu. Kalau dulu kan pasien belum datang, masih dari jauh aja, resep sudah jadi, gitu. Tanpa diberikan informasi. Ini udah minum obatnya, nih obatnya ambil ke apotek tanpa dijelaskan, ibu bapak, ini bapak kami curigain atau terindikasi bapak sakit A. Kenapa sakit A-nya? Akibat karena menurut kami dengan hasil pemeriksaan A, B, C, D, E menunjukkan gejala ini. Kami akan lakukan tindakan A, B, C, D, E. Terus boleh nggak pasiennya menolak terhadap tindakan tersebut? Diberikan boleh. Tidak harus dilakukan. Jadi ada namanya nanti lembar inform konsen. Jadi setiap informasi atau setiap perkembangan pasien harus diberikan kejelasan atau diberikan keterangan kepada keluarga dan pasien. Tidak hanya pasiennya saja tapi keluarga. Bagaimana dengan pasien yang mengalami disabilitas? Nah, itu kan harus didampingi dengan keluarga. Contohnya, pasien dengan mengalami bisu tuli. Itu kan harus didampingi dengan keluarga. Ya, pasien dengan anak-anak yang tidak mengerti bahasa kesehatan atau bahasa-bahasa yang sering digunakan, didampingi dengan orang tua. Jadi seperti ya, dan setiap pengambilan keputusan harus melibatkan pasien dan keluarga. Nggak boleh tuh pasiennya, oh Bu harus dilakukan ini. Kalau nggak dilakukan ini berakibatnya ini. Ibu harus mau ya, Bapak harus mau ya. Enggak juga. Kalau pasien nggak setuju silakan, walaupun pemeriksaan tersebut sangat penting bagi kesehatannya pasien. Tapi kalau pasien menolak gimana? Apakah wajib dikerjakan juga ya tidak? Oke. Terus dokter melakukan integrasi seluruh asuhan dari profesional pemberi asuhan lain. Implementasi pelayanan terintegrasi dengan adanya panduan praktek klinis, alur klinis, SPO, dan catatan perkembangan pasien. Ya, jadi kita nanti di klinik itu punya panduan praktek klinis. Panduan klinis itu kalau sekarang care pathway. Pasien dengan diare, apa yang harus dilakukan? Stepnya A, B, C, D, E, F, G. Pasien dengan masalah serangan jantung mendadak, care pathway-nya apa? A, B, C, D itu. Jadi bentuknya alur belakang. Jadi sudah bentuknya panduan klinis. Itu nanti di bab selanjutnya dibahas. Jadi dari sekian kasus yang sering terjadi di klinik, pilih. Tidak seluruhnya penyakit yang datang ke klinik diberikan panduannya. Tapi pilih yang sering terjadi di klinik penyakitnya, bikinkan care pathway atau panduan praktek klinik. Terus alur klinisnya seperti itu. Pasien dengan kecelakaan, apa yang harus dilakukan? A, B, C, D, E, F, G. Disebutkan, semua dijabarkan alur klinisnya. Pasien dengan DBD, trombositnya sekian, dilakukan A, B, C, D, D. Dibikin alur klinisnya. Nah, terusnya SPO. Kalau SPO itu bisa seluruh pelayanan. Tidak harus penyakitnya aja. SPO melakukan cuci tangan, SPO melakukan tindakan infus, SPO melakukan penyuntikan intravena, intramuskuler, dan sebagainya. Ya. Terusnya ada juga ada catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Bentuknya, kalau sekarang ini kan sudah menuju ke zaman RME. Oke, di zaman RME sekarang, sistem yang dibuat oleh vendor-vendornya pasti sistem yang sudah terintegrasi seluruhnya dengan profesional pemberi asuhan. Jadinya pada saat pasien pendaftaran, orang adminnya bikin tuh, ya masukin data-data dasarnya pasien. Terus ngelink ke ruang dokternya. Dokternya periksa anamnesa. Segala macamnya tulis dimasukin ke dalam RME-nya. Nanti ngelink lagi ke ruangan kefarmasian pada saat pemberian obat-obatan. Sebelum ke ruang farmasian, misalnya ada ruang nurse station-nya juga masukin pasiennya. Dengan TTV-nya dimasukin, setidak-tidaknya nanti tinggi badan, berat badan dimasukin, keluhannya dimasukin. Gitu. Oke, jadi RMS sekarang carikan vendor yang bisa
akomodir CPPT-nya dengan baik ya. Karena banyak banget vendor-vendor yang di RME ini, Ibu tinggal pilih, Bapak Ibu tinggal pilih vendor mana yang sudah menerapkan CPPT. Oke, kita fokus sekarang ke lebih ngeruncing ke bab 3. Fokus areanya tuh ada 15 standar. Jadi memang cukup banyak ya, ada 15 dan ada 15 standar elemen, ada 67 elemen penilaian atau EP. Kita hari ini hanya ngebahas 3.1, 3.2, dan 3.3. Masih ada 12 lagi yang belum kita bahas. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lainnya kita akan bahas seluruhnya. Tapi fokus hari ini kita hanya hak pasien dan keluarga, pasien dan keluarga dalam proses asuhan, dan akses pasien menuju klinik. Oke, kita fokus udah langsung ke 3.1 mengenai hak pasien dan keluarga. Dalam memberikan asuhan, dalam asuhan itu dalam pemberian tindakan dari rencana, tindakan sampai evaluasi itu semuanya melibatkan pasien dan keluarga. Oke, dan juga jangan lupa dalam melibatkan keluarga, pastinya harus keluarga melibatkan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai semua yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, semua yang ingin dicapai tanpa melibatkan keluarga. Saya bawa bapak saya ke poli, contohnya nih ya, saya bawa bapak saya ke poli, bapak saya mau di USG atau mau di endoskopi sama dokternya untuk melihat apakah ada masalah di pencernaannya. Dokternya main USG aja, Pak USG ya, Pak endoskopi ya, kasih lembar konsulnya ke radiologi. Saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu gunanya USG itu apa sih, gunanya endoskopi apa sih, apakah saya mau? Nggak dijelasin tuh sama dokternya. Udah bikin aja, udah jalan aja. Mau nanya, maksudnya apa dok, biar apa? Udah nggak usah banyak nanya bapaknya. Kerjain aja langsung. Ini untuk kesehatan bapak. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi konteksnya di hak dan kewajiban pasien. Pasien tuh mengerti apa yang akan diberikan kepada dia dan manfaatnya apa untuk dia. Setelah dia mengerti, dia mau nggak sih ikut ikut serta atau mau menjalanin apa yang sudah direncanakan oleh tenaga kesehatan. Oke, jadi nggak bisa Bapak Ibu main-main kayak dulu-dulu aja gitu. Kayak zaman dulu kan begitu udah jalan pergi sana ke lab, pergi sana ke radiologi, pergi sana ke sana, ambil sana gitu. Nggak bisa sekarang, harus dengan persetujuan keluarga. Oke? Nah, kerahasiaan pasien menjadi hal yang penting yang harus dipahami oleh penanggung jawab dan seluruh staf. Jangan sampai dari tenaga kesehatan jadi julid. Pasien itu datang dengan ini loh, dengan ini loh, dengan ini loh. Gitu. Apalagi zaman sekarang medsos ya, diviralin tuh pasien datang diviralin, dikamerain, dibikin status, itu nggak boleh. Kalau pasiennya menolak, apa pasien tahu itu bisa digugat di pengadilan, Bapak Ibu tenaga kesehatan. Jadinya benar-benar kesave banget tuh kerahasiaan pasien, baik itu identitas maupun penyakit atau diagnosis yang dialami. Makanya kita lihat-lihat di medsos-medsos itu suka disebutkan inisialnya saja atau di blur mukanya. Kan gitu. Itu juga harus dengan persetujuan pasiennya. Bu, Pak, saya izin dokumentasi ya untuk bahan penelitian saya, untuk bahan presentasi saya. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, sudah. Kita nggak bisa mengambil dokumentasi kepada pasiennya. Tapi kalau misalnya, iya Pak, nggak apa-apa, Bu. Tapi dijelasin, nanti Bapak Ibu saya blur mukanya. Atau Bapak Ibu saya inisial namanya saya buat inisial. Tetap kerahasiaan Bapak Ibu kami jaga. Gitu ya. Dalam proses-proses penelitian kan kita sering lihat tuh pasiennya diambil gambarnya tapi di blur gitu ya. Jadi jangan lupa kerahasiaan pasien juga harus kita jaga terhadap kerahasiaannya. Oke. Nah, yang ketiga, pasien dan keluarga berhak menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima. Iya dong. Ya udah apa mendapat pelayanan, boleh nggak dikomplain? Boleh aja. Jangan sampai sekarang keluar statement tentang apa namanya udah BPJS pakai komplain-komplain ya enggak juga, BPJS itu kan bayar. Walaupun yang bayarin bukan pribadi, tapi kan pemerintah tetap bayar. Pemerintah bayar duit dari siapa? Dari rakyat, dari pajak, dari segala macam. Tetap jangan mentang-mentang BPJS yang nggak boleh komplain,
Nah, kanal-kanal komplain ini harus diakomodir oleh Bapak Ibu. Bisa bentuknya yang masih konvensional kotak saran, jangan kotak sarannya doang, tapi media lain nggak disiapin, pulpennya nggak ada, kertasnya nggak ada, gitu. Ya, kotak saran ada, cuman kertasnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Disiapin satu paket, kotak saran, kertasnya, dan alat tulisnya. Terus yang lebih keren lagi sekarang melalui apa? Melalui medsos. Melalui medsos tuh bisa dengan ada nomor WhatsApp-nya, ada dengan barcode komplain gitu kan, atau dengan macam-macam lah ya media komplain yang diberikan. Tapi setelah komplain nanti kita bahas lagi. Udah komplain ditindaklanjutin nggak sih komplainannya itu kepada paskesnya atau kepada pasien. Jangan hanya komplain tapi tidak ditindaklanjuti, tidak dibahas secara internal oleh klinik. Udah komplain banyak tapi tidak dicari bagaimana solusinya. Jadi setelah komplain, berapa minggu sekali kita buka kontak komplain, baik itu kita meetingkan, kita cari solusinya, kalau bisa langsung diklarifikasi sama pasien, kita langsung klarifikasi dengan pasiennya gitu ya. Jadi jangan hanya komplain saja, tapi tidak dilakukan timbal baliknya. Terus klinik menyediakan, yang tadi saya bilang ya, klinik menyediakan alat medianya untuk pasien ya, baik itu secara penggunaan langsung yang tadi saya bilang ya, yang di kliniknya tersedia langsung, atau yang bisa melalui media sosial lainnya. Oke. Terus jangan lupa yang tadi saya bilang, menindaklanjuti keluhan atau pendapat yang disampaikan. Nah, maksud dan tujuan dari hak dan kewajiban pasiennya adalah klinik harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bertanggung jawab dan mendukung hak pasien dan keluarga selama menjalankan asuhan dan memastikan terpenuhnya kebutuhan pasien secara khusus. Oke, kebutuhan pasien secara khusus itu apa aja sih? Nanti tinggal teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat. Minimal yang tersedia adalah kursi prioritas. Itu minimal ya, minimal banget itu, kursi prioritas. Nanti Bapak Ibu siapkan stiker khusus, tuh di stiker ruang tunggu pasien, kursi tunggu prioritas pasien. Apa sih prioritas pasien? Nanti Bapak Ibu yang tentukan di kliniknya, di internalnya. Yang disebut prioritas itu apa? Misalnya ibu hamil, lansia gitu ya, pasien dengan skala nyeri 10, misalnya skala nyeri yang tinggi, itu skala prioritas. Jadi minimal itu aja. Atau minimal lagi adalah kursi roda. Ya, kursi roda ada, disiapkan aja satu aja di depan pintu tuh. Pada pasien yang sudah kelelahan atau risiko jatuh, dengan kursi roda kita bisa kita sediakan di situ. Nah, itu adalah haknya pasien juga karena itu harus terpenuhi. Oke. Klinik memiliki proses penanganan keluhan yang secara sistematik dan terdokumentasi serta ditindaklanjuti. Oke, yang tadi saya bilang ya, keluhannya dikumpulkan atau dibuka berapa minggu sekali, terus diinventarisir dan catat. Habis itu dilakukan tindak lanjutnya. Apa sih dengan komplainan ini, apa yang kita lakukan, seharusnya seperti apa, bagaimana sehingga tidak terjadi komplain-komplainannya yang sama di kemudian harinya. Oke. Ini dia elemen penilaian yang akan dilakukan dalam standar 3.1 ini adalah tersedia bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban. Buktinya apa? Buktinya terserah Ibu, Bapak. Mau bentuknya leaflet, mau bentuknya standing banner, mau bentuknya akrilik gitu ya, ditempel, bikin hak dan kewajiban. Haknya A, B, C, ada berapa? Ada 10 misalnya hak. Kewajibannya ada berapa? Ada 5 atau 6. Bikin, di print out, tempel di di akrilik. Mulai dengan standing banner, boleh. Saya mau pakai standing banner aja, Pak. Boleh, silakan. Berikan dokumentasi di standing bannernya ada. Pas lebih baiknya informasi tersebut ada di admin atau di ruang pendaftaran. Oke? Hak dan kewajibannya ini. Hanya buktinya aja, udah itunya aja sudah clear. Nah, nanti berlanjut ke poin penilaian berikutnya. Tersedianya bukti petugas menjelaskan hak dan kewajiban serta beserta keluarga. Buktinya apa? Bapak, Ibu, misal contoh ya, saya sebagai tenaga admin atau tenaga pendaftaran. Bapak, Ibu sudah tahu hak dan kewajibannya. Apa hak dan kewajiban Bapak, Ibu? Silakan baca, itu ada listening bannernya. Kalau yang tidak jelas, bisa tanyakan kepada saya. Dibaca, oh ya saya jelas Pak, dan silakan Ibu tanda tangan di sini kalau saya sudah menjelaskan dan Ibu sudah paham gitu. Jangan setiap pasien Ibu jelaskan tuh haknya 1 sampai 10 Ibu jelaskan.
Kewajibannya ada 5, Ibu jelaskan. Ada pasien 1, Ibu jelaskan. Nanti datang lagi pasien, Ibu jelaskan, capek. Coba suruh pasien Ibu jelaskan segitu, waduh lama. Ibu sediakan aja satu media udah. Ibu sudah baca media tersebut, sudah. Ibu sudah paham akan kewajiban, sudah. Ibu tanda tangan ya. Itu aja. Jadi tidak setiap datang pasien dijelaskan, setiap datang pasien Ibu jelaskan. Ibu tanya saja sudah jelas, kalau belum jelas Ibu tanyakan kepada saya. Kalau Ibu jelas, Ibu silakan tanda tangan. Jadi ada bukti penjelasan dan bukti pasien memahaminya atau keluarga memahaminya ya. Contohnya kertas carik aja gitu. Setelah dilakukan penjelasan atau pasien sudah mengerti mengenai hak dan kewajibannya, tanggal dan tanda tangan. Udah selesai itu, poin 2-nya atau elemen keduanya sudah terpenuhi. Oke? Nah, ini bersangkutan dengan ini. Setelah ada bukti penjelasan, pasien mengerti dan ditandatangani. Ini 2 dan 3 sudah terpenuhi semua ya. Terus yang keempatnya, ada pemenuhan hak pasien yang berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. Yang tadi bilang ya, hak pasien yang berkebutuhan khusus, yang tadi saya bilang, misalnya dia bisu tuli, atau dia dengan disabilitas, ini dia, terpenuhi tuh haknya. Terus dalam kondisi khusus, saya bilang tadi ibu hamil, lansia, dengan skala emergensi, atau skala nyeri ini ada terpenuhi semua. Jadinya ibu bapak tinggal sediakan saja atau ada SOP-nya untuk kebutuhan khusus apa aja, siapa saja yang masuk kategori keberkebutuhan khusus, bapak bikin atau bapak ibu bikin definisinya, terus apa aja tersedia dalam apa namanya dalam pelayanan ibu apa aja, terus kategorikan lagi dalam kondisi khusus. Jadi ibu bedakan ini, bapak ibu bedakan ada yang kebutuhan khusus dan ada dalam kondisi khusus. Oke? Yang tadi saya kasih sampel, kasih contoh bahwa yang keberkebutuhan khusus adalah yang itu ya, disabilitas, misalnya dia bisu tuli dengan gangguan mobilitas ya, itu ibu bisa masukkan dalam berkebutuhan khusus. Nah, sedangkan yang kondisi khusus adalah yang tadi saya bilang ibu hamil, lansia dengan nyeri misalnya. Itu contohnya ya. Misalnya dengan nyeri hebat, datang pasien banyak nih, nyeri hebat atau luka dengan perdarahan hebat. Apakah harus nunggu nomor antrian? Kalau ibu sudah bikinkan standarnya tentang kebutuhan khusus, itu bisa didahulukan. Menjadi pasien prioritas dan masuk lebih dulu daripada pasien yang lainnya. Atau ibu misalnya dengan rawat jalan yang menyediakan pelayanan persalinan. Ini pasien banyak sudah. Ada pasien dengan pembukaan sudah lengkap atau dengan ketuban pecah. Itu diprioritaskan boleh masuk. Karena ibu sudah bikin apa namanya standar definisinya pada kondisi khusus. Contohnya lagi pasien dengan nyeri dada hebat. Udah bungkuk-bungkuk sesak. Ada pasien yang nunggu batuk pilek doang. Apakah butuh diprioritaskan? Iya. Kalau ibu itu sudah menjadi standar yang sudah ditetapkan oleh kliniknya. Didulukan, oh nyeri hebat, sesak, sudah nyeri dada, seperti susu, sudah nyeri ngapan sudah. Itu boleh diprioritaskan tergantung bagaimana ibu menyusun, bapak ibu menyusun standar-standar apa yang menjadi kategori kondisi khusus. Oke. Terus yang kelima, tersedianya petugas media atau tempat penyampaian keluhan. Yang saya tadi bilang ya, ada petugasnya. Jangan kotak saja pastinya bingung nih, nanya, Pak, Bu, kotak saran di mana? Kotak komplain di mana? Di mana ya? Petugasnya aja sendiri nggak ngerti ada di mana. Kalau saya mau saran atau saya mau komplain, lewat mana ya? Nggak ada tuh. Dan nggak pas petugas juga nggak ngerti ada di mana. Jadinya siapkan kotak saran minimal di depan pendaftaran. Kotak saran, terus yang dikunci, tidak boleh tidak dikunci. Dikunci, terus ada pulpennya, begitu ada kertasnya. Oke? Tempel di dindingnya kertas dan apa namanya pulpen atau kotak sarannya. Atau aku nggak mau ribet atau saya nggak mau ribet banyak-banyak alat, bikin barcode. Yang keren kan sekarang barcode, scan barcode yang masuk ke dalam Google Form. Ada tulisan tuh di bandel di apa nih sending bannernya atau di media informasinya. Bila Anda ingin melakukan keluhan atau saran, silahkan scan barcode gitu. Oke? Banyak lagi atau silakan hubungi kami atau melalui WA nomor AAA. Chat only. Wih, keren kan?
atau dengan Instagram atau banyak hal-hal lain. Tapi kalau Instagram kan nggak bisa private ya, nggak bisa di private ya, semua orang bisa mengakses. Tapi bisa, kalau bisa media-media yang hanya private aja, hanya pasien dan apa namanya si staff atau kliniknya yang bisa mengakses. Jangan sampai nanti dibuka akses komplain yang bisa dibaca oleh seorang, nanti menurunkan bintangnya ibu lagi ya. Karena kan sekarang Google review kan gampang banget orang ngasih review kan. Padahal klinik kita bagus, di review cuma 3. Terus ditulis deh tuh, pas petugasnya tidak ramah, pelayannya lelet, TV nggak nyala, kamar mandi bau, gitu-gitu kan. Jadi Google review-nya ibu ngedrop, jadi bintangnya cuma bintang 2 atau bintang 1. Padahal kita pelayanan sudah seoptimal mungkin. Oke, lebih baik kalau saya sih memberikan clue atau memberikan informasi, lebih baik media-media komplain yang bersifatnya private saja. Oke, hanya diketahui oleh klinik dan si orang yang melakukan komplain. Oke. Terusnya, nah habis komplain dilakukan tindak lanjut. Yang tadi saya bilang, seminggu sekali Kak, kita adakan SOP, kita bikin SOP. Komplain ini akan kami buka setiap seminggu sekali, atau kami akan lakukan seminggu sekali komplainan. Kami akan buka dan lakukan meeting internal atau morning report lah, atau apa namanya setelah ibu bapak yang memberikan ininya, judulnya. Nah, nanti dibaca tuh, oh pasien A komplain terhadap pelayanannya terlalu lama, ngantri. Tulis tuh di whiteboard depan. Jadi papan malama tuh ada tuh media keluhan pasien atau rekapan media keluhan pasien. Whiteboard aja depan. Tanggal sekian komplainan mengenai antrian pasien yang lama. Tindak lanjutnya apa? Ya, mempercepat antrian dengan antrian online misalnya. Atau menambah jumlah tenaga kesehatan, tenaga administrasi atau tenaga dokternya gitu. Jadi ada jenis komplainnya apa, terus rencana tindak lanjutnya apa yang ibu lakukan terhadap komplain tersebut. Contohnya lagi, pasien komplain tanggal sekian terjadi komplain WC bau pesing. Tindak lanjutnya OB atau cleaning service membersihkan toilet setiap berapa jam sekali atau setiap berapa hari, kalau berapa hari tambah amis ya, tambah pesing lah ya, berapa jam sekali disemprot dengan pewangian misalnya, kayak gitu ya. Jadi ada cat khusus, atau enggak, kalau ibu nggak mau cat, buku aja. Oke, tapi pada saat ditanya sama surveyor, ada nggak sih tindak lanjut, ada, bentuknya apa, medianya, kami sempit ruangannya bu, kalau tempel whiteboard kayaknya kesempitan nih, nggak muat gitu, kami bikin di apa namanya, di buku misalnya. Oke, silakan. Terus selanjutnya adalah nomor 7, adanya dokumentasi pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan. Ini saya bilang ya, dari 6 dan 7 adalah bersinggungan. Kalau yang nomor 6 itu bisa dikomunikasikan kepada pasien langsung, ya misalnya pasien hari itu komplain, Pak, ini obatnya kok nggak lengkap di farmasi, nggak ada nggak ada obat A, nggak ada obat B, nggak ada obat C. Sedangkan dikasih dokternya ABC, gitu kan ya. Disuruh dokternya tebus ke apotek kliniknya nama obatnya itu, tapi di kliniknya malah nggak ada. Itu kan bisa langsung ditindaklanjuti sama pasien langsung yang komplain. Jadi kalau bisa langsung ditindaklanjuti komplainannya, harus ditindaklanjuti saat itu juga. Kalau tidak bisa langsung, tindaklanjuti dengan nomor 7 ini ya. Tapi 6 juga harus ditulis ya. Jangan sampai 6 karena bisa dilakukan tidak dilakukan, ditulis dalam buku atau di rekapan. Oke. Nah, ini poin-poinnya saya bilang tadi. Kalau ibu bapak paham, ada 5, ada kosong yang paling rendah, 5 dan 10. Kalau ini sih nggak pasti, nggak mungkin 0 lah ya, 5 juga nggak mungkin. Absolut pasti 10 lah, gampang. Ini cuma misalkan bukti kok, yang tadi saya bilang buktinya apa, bikin aja blender atau tadi ketik di manual, di komputer, tempel di akrilik, selesai, sudah ya. Ini mah gampang lah, 10 lah. Saya yakin banget nggak mungkin nih 0. Nah, ini hal yang paling mudah. Terus elemen yang kedua, terdapatnya bukti petugas telah menjelaskan hak dan kewajiban pasien beserta keluarga. Tadi saya bilang ya, di keluhan pertama itu nggak usah setiap pasien ibu jelasin satu-satu. Ada 30 pasien, resepsionisnya seminggu jelasin, langsung tipes hari ketujuhnya, ya kan ya? Karena cuma jelasin hak dan kewajibannya doang kepada pasiennya, tipes. Nggak ada pasien lagi ngerjainnya. Jadinya bintikin aja informasi yang bisa dibaca sama semua orang, bisa dilihat sama seorang,
Terus informasi staf adminnya atau pendaftarnya jelaskan ke pasiennya. Ibu Bapak sudah baca website tersebut, sudah jelas, ada perlu ditanyakan? Tidak, Ibu tanda tangan di sini. Oke, itu aja. Nanti yang keduanya itu diobservasi atau diwawancara petugasnya. Saya sebagai petugas administrasi, sebagai petugas pendaftaran tuh pada saat datang ditanya sama surveyornya, Bapak Ibu tugasnya sebagai apa? Pendaftaran Bu. Apa yang Ibu kerjakan pada saat pasien mendaftar? Misalnya saya sebagai pasien, apa yang Ibu lakukan? Itu diwawancara langsung. Karena kan kita paham banget bagaimana cara penilaian survei itu kan ada RODWS ya, ada regulasi, dokumentasi, RO, O-nya observasi, D-nya dokumentasi, W-nya wawancara, dan S-nya simulasi. Di wawancara tuh, oh saya melakukan ini Bu, pertama saya tanya identitasnya pasiennya. Jangan identitas dulu, tanyakan dulu, Ibu sudah tahu belum hak dan kewajibannya? Belum. Apa sih Pak, Bu, hak dan kewajiban? Itu ada di binder terdepan, Ibu baca. Sambil si A ini menandatangani, Ibu ada punya identitas nggak? Ada identitasnya dirinya. Sambil mencatat tuh identitasnya atau memasukin di RME. Nah, sambil jelaskan kalau itu adalah hak dan kewajiban. Oke, sebagai tenaga administrasi harus paham tentang ini. Terusnya lagi apa nih? Ini ya, terdapatnya dan mengerti ya, Bapak Ibu ya. Mengerti dan paham terhadap apa yang dijelaskan tadi. Oke, jadi Bapak Ibu nanti pasiennya tanda tangan, ya, tanda tangan hak dan kewajibannya dalam catnya atau kertas formulir kecil aja lah, nggak usah yang satu lembar F4 atau A4 gedean banget gitu, kecil-kecil aja udah, biar hemat paperless juga kan. Ibu tanda tangan sini, udah paham kan apa itu hak dan kewajiban? Udah Pak, Ibu tanda tangan sini ya. Nah tadi saya bilang ya, terusnya mengenai kebutuhan khusus dan kondisi khusus. Bikin SPO-nya. SPO itu yang awal adalah, saya bilang kemarin tuh judul, tanggal pembuatan SPO, dan tantangan si penanggung jawab klinik. Yang awal-awal adalah pengertian. Jangan lupa, kolom paling atas ada pengertian. Pengertian kondisi khusus adalah, gitu, bla 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 bla. Pengertian kebutuhan khusus adalah, bla 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 bla. Yang termasuk kondisi khusus adalah yang diterapkan oleh ibu bapak. Terserah ibu bapak mau tetapkan apa, belum tentu yang dikeluhkan oleh saya itu ibu setujuin, bapak ibu setujuin, silakan. Kondisi khusus ibu bikin apa aja, yang berkebutuhan khusus ibu bikin apa aja, yang sesuaikan dengan tenaga dan fasilitas yang tersedia dalam klinik bapak ibu. Oke, ibu bikin SPO-nya. Terus udah pengertian, baru langkah-langkahnya. Apabila pasien datang dengan masalah A, didulukan. Misalnya tadi saya bilang nyeri dada, segala macam. Apabila pasien mengalami kondisi khusus, pasien akan dikhususkan, akan didahulukan gitu misalnya. Gitu. Oke? Dalam kebutuhan khusus, apabila pasien datang dengan kebutuhan khusus, kesulitan berbahasa, kesulitan bahasa itu, misalnya pasien bule lah, atau pasien sekarang sekalian bule apa, Mandarin, harus seperti apa? Atau pakai Google Translate kah? Atau pakai translator kah? Atau gitu gimana? Bebas. Tapi kalau kondisi lingkungan ibu nggak ada yang orang bule atau orang lainnya, nggak usah bikin kendala itu. Sesuaikan dengan kondisi di tempat ibu lah ya. Nggak usah neko-neko, nggak usah terlalu ribet mikirnya. Pasiennya ibu kebanyakan datang nih, pasien saya dengan masalah A, B, C, D. Udah. Nggak ada yang masalah gangguan bahasa, nggak ada yang bisu tuli, atau nggak ada yang bahasa bule, nggak ada orang bule. Nggak usah bikin. Kalau yang bisu tuli itu kayaknya tuh disabilitas tuh masuk juga sih kayaknya ya, karena itu banyak pasien-pasien yang mungkin menurut kami disabilitas atau enggak yang mengenai gangguan mobilitas ya. Oke, terus nanti diobservasi ya sama supirnya. Benar nggak sih tersedia sarana dan prasarana untuk pasien dengan kondisi khusus dan keberkebutuhan khusus yang tadi saya bilang ya, minimal kursi prioritas ditambah kursi roda, kalau lebih enak lagi, kalau lebih banyak budget lagi anggarannya, hand dryer. Apa? Pegangan di kamar mandi ya. Pegangan di mana mandi. Kalau lebih keren lagi ada tombol bel kamar mandi untuk pasien disabilitas. Malah kalau beberapa puskesmas sekarang di DKI ya, maaf ya, beberapa di puskesmas di DKI malah punya khusus kamar mandi disabilitas. Disediakan belnya, disediakan intercom gitu kan.
Misalnya bila nggak bisa dia pakai intercom tuh ngomong, apa tolong tuh ini gitu. Disediakan khusus tidak bercampur dengan toilet umum. Malah kemarin tuh ada wacana menjadi ramah disabilitas. Berapa fasilitas kesehatan di DKI itu sudah mendeklar kalau fasilitas kesehatannya ramah disabilitas. Bapak lihat itu, Bapak Ibu lihat mungkin di beberapa paskes ya, di beberapa puskesmas itu ada blok yang untuk jalan orang gangguan penglihatan ya, yang jendol-jendol kuning tuh. Nah, itu kan sudah ramah disabilitas. Itu salah satunya ya, salah satunya yang dilihat oleh surveyor. Apakah fasilitas kesehatan Bapak Ibu memang sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk disabilitas dan berkebutuhan atau dalam kondisi khusus. Oke. Okay? Ini bukti hak dan kewajiban ini. Sorry, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini penanganan bukti komplain ya. Tadi saya bilangnya bukti komplainnya apa aja yang harus dilakukan. SPO-nya bagaimana, bikin SPO-nya ya. Keluhan komplain seperti apa. Terus nih medianya, komunikasi media dokumentasinya bagaimana ya. Bukti pengaduannya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke 3.2. Sampai 3.1 udah clear ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang harus kita diskusikan ya. Kalau misalnya ada yang ingin diskusikan langsung potong aja nggak apa-apa, raise hand aja atau langsung di ngobrol ya, buka open mic-nya aja nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung nggak usah nunggu Bu Ria buka session tanya jawab, nggak apa-apa ya, karena memang harus Bapak Ibu paham di setiap elemennya. Nanti kalau ditunggu-tunggu biasanya saya suka begitu tuh, nunggu pembicaranya atau yang ini yang ngomong selesai lupa mau nanya apa. Jadi nggak apa-apa, raise hand aja, monggo, nanti atau enggak langsung open mic aja. Terus kita 3.2. 3.2 itu adalah mengenai pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Nah, ini intinya adalah pasien dan keluarga terlibat langsung dalam proses asuhan. Jadi Bapak Ibu dilibatkan oleh nakesnya Bapak Ibu. Bagaimana minimal banget adalah dalam melakukan pengambilan keputusan. Ya, minimal itu. Selebihnya nanti bisa diedukasi sama tenaga kesehatan. Misalnya Bapak Ibu, ini suami atau anak Ibu mengalami penyakit A. Lebih baik Ibu dijaga makanannya di rumah, nggak boleh makan A, B, C, D. Itu salah satu keluarga dilibatkan. Atau Bapak Ibu nih, bapaknya kayaknya gulanya tinggi nih. Bagaimana atau ibu ikut andil ya dalam di rumah dalam pemenuhan makanannya, tidak boleh makan yang manis atau makanannya dibatasin. Itu salah satu proses keluarga dilibatkan dalam proses pemberian asuhan. Nah, ini maksud dan tujuannya. Pasien dan keluarga diberitahu oleh PPA. Tadi Ibu Bapak sudah masih mengerti ya, PPA itu adalah profesional asuhan. Informasi tentang rencana asuhan, proses asuhan, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Itu ya, tadi saya bilang. Jadi keluarga itu diberitahu oleh dokter kah, perawat kah, kefarmasian kah, apoteker kah, gizi segala macam tuh semua profesional pemberi asuhan tuh melibatkan keluarga. Contoh misalnya kefarmasian, ada lambanya tempat PIO, apa tuh, pusat informasi obat. Disediakan satu tempat khusus ya untuk sebagai pusat informasi obat atau konsultasi kefarmasian. Bapak Ibu sudah jelaskan nama dokter obat-obat apa aja yang diberikan? Belum. Ibu jelaskan, ini obat A adalah untuk ini. Nanti diminum sebelum makan. Ini untuk B gini. Untuk C gini. Ya. Ibu Bapak bantu ya kalau pasiennya nggak bisa makan, nggak bisa minum obat, Ibu bantu untuk segera minum obat. Ya. Jadi tahu. Terus proses asuhannya gimana? Misalnya lagi, habis ini nanti Ibu melakukan A, Ibu Bapak akan dilakukan tindakan B, tindakan C, itu proses asuhannya. Discharge planning-nya atau rencana tindak lanjutnya atau rencana akan dilakukan itu dikasih tahu sama pasiennya. Oke? Dan hasil pemeriksaan. Jangan lupa hasil pemeriksaan itu kadang-kadang tidak diberitahu. Habis di EKG nggak dikasih tahu, rujuk aja. Bapak punya gangguan jantung ya, rujuk ya. Gitu.
Nggak gitu gitu. Gangguan jantungnya apa ya? Masalah jantungnya apa kan banyak. Ya, ada uh, jantung koroner, ada brahikardi, ada tahikardi gitu kan ya. Ada sinus kan ya. Ada sinus segala macam gitu. Jadi jatuh Bapak menurut hasil pemeriksaan awal di klinik kami dari hasil EKG ini kayaknya jantung Bapak ada masalah. Detak jantungnya nggak normal. Detak jantung Bapak cepat. Bapak kayaknya nih ada hambatan di pembuluh darah jantung. Yang kemungkinan dicurigai terjadinya apa namanya jantung koroner atau arteriosklerosis. Lebih baik Bapak Ibu saya rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dikasih tahu tuh sama tenaga kesehatan yang dokternya. Atau hasil labnya udah keluar dari lab. Dokternya baca, Bapak dari hasil lab yang tadi, kayaknya Bapak trombositnya turun nih. Sudah panas lebih daripada 3 hari kan? Dari hasil pemeriksaan trombositnya, Bapak trombositnya cuma 70.000 nih. Kayaknya Bapak mau nggak dirawat, dirujuk? Kayaknya harus dirujuk nih Bapak. Boleh nggak pasien nolak nggak mau dirujuk, nggak mau dirawat? Boleh. Tinggal tanda tangan aja di inform konsen. Tidak setuju terhadap rujukan. Tidak setuju dilakukan rawat inap. Tanda tangan. Tapi boleh nggak pasien nolak? Boleh. Boleh. Karena tadi kita sudah bahas sebelumnya. Kalau punya hak pasiennya adalah menolak atau menolak terhadap rencana tindak lanjut atau rencana asuhan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih tahu. Selama ini dokter-dokternya ada yang care, ada yang sekali ketemu tuh bisa 10 menit, 5 menit diajak diskusi konsultasi, ada yang cuma semenit sudah keluar, sudah. Udah, Ibu ini aja minum obat dari saya ya. Selesai, udah. Besok minggu depan balik lagi. Apalagi udah tahu Bapak BPJS-nya kelas 3 lagi kan. Nggak pakai babi ibu bebo deh, udah selesai. Nggak gitu. Nah, inilah gunanya dilakukan akreditasi. Jadi semua standar sama, mau itu BPJS, mau itu VIP sama. Yang membedakan BPJS kelas 1, 2, 3 dan VIP cuma rawat inapnya, kelasnya. Tapi kalau dia punya ruang poli yang VIP itu boleh, itu beda dengan poli yang kalau di rumah sakit ya, kita bicara rumah sakit. Tapi kalau di klinik kan sama semua. Oke, sama semua. Jadi klinik Bapak Ibu yang BPJS, yang menerima BPJS dengan kliniknya yang tidak menerima BPJS atau klinik yang dalam pemerintah itu sama standarnya semua. Gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi walaupun dia tidak bayar atau BPJS tidak terjadi diskriminasi. Tidak seperti itu. Jadi semua informasi, semua rencana tindak lanjut, semua yang akan diberikan kepada pasiennya harus diberikan informasi dan atas persetujuan pasien. Oke? Terus, Pak William, resen, ada yang mau kita bahas, Pak William? Pak William? Nggak ada Pak William ya? Kayaknya resen nih Pak William di monitor saya. Oke, kalau Pak William nanti mau ini, tanyakan saja langsung saja. Setelah itu persetujuan khusus untuk tindakan medis ya yang berisiko tinggi memerlukan informed consent. Oke, informed consent tuh minimal kalau sekarang saya suka memberikan rekomendasi sesuai dengan KKI tahun 2016. Ya, nanti ada standarnya tuh. Jadi dalam satu form, kalau dulu beberapa banyak tuh ada form satu sendiri, ada form untuk persetujuan dan penolakan. Ya, kalau dalam standar ini tidak jadi satu di lembar. Jadi kalau Bapak boleh saya kasih apa namanya definisi katanya ada inform dan consent. Inform aja itu adalah informasi diberikan ya. Consent itu persetujuan atau penolakan nanti. Ya, jadi tahap pertama atas itu adalah informasi. Nama pasiennya, identitas pasiennya, tanggal lahir pasiennya, alamat pasiennya ya. Terserah ibu bapak mau pakai berapa identifikasi, ada 5 kah, 3 identifikasi, silakan saja ibu tentukan sendiri nanti di klinik. Pakai 3 identifikasi aja Pak, saya maunya tanggal lahir, NIK saja dan nama. Oke, silakan. Mau 5 aja identifikasi Pak, silakan. Pakai jenis kelamin dan alamat monggo, silakan. Saya bebaskan kepada Bapak Ibu mau pakai 5 identifikasi atau 3 identifikasi, silakan. Intinya di situ adalah penjelasan informasi. Setelah dilakukan penjelasan mengenai apa misalnya tindakan A, tindakan B kepada pasien dan keluarganya. Itu isinya, nah bawahnya itu setelah dilakukan tersebut, pasien ada persetujuan garis miring penolakan. Ibu tinggal aksir aja, dia nolak atau dia setuju. Kalau dia nolak berarti setujunya dicoret.
dia menolak. Kalau setuju, menolaknya dicoret jadi setuju. Oke, terhadap tindakan tersebut. Tanda tangan jangan lupa, tanda tangan. Oke, yang menandatangani adalah 3 pihak. Pemberi informasi, pasien, dan saksi. Oke, atau bisa tambah 4 lagi, keluarga. Monggo-monggo aja. Tapi minimal 3 itu udah masuk. Pemberi informasi itu boleh dokternya, ya, atau tenaga kesehatan lain, silahkan. Ada pasien dan ada saksi. Saksi ini bisa si tenaga kesehatan atau si keluarga. Ya, jangan lupa ini 3 orang ini tanda tangan ya. Nanti info kosnya diisi, ternyata pas dilihat sama supplier belum tanda tangan. Oke, nanti jangan lupa ditanda tangan. Yang harus ada itu adalah memuat informasi, nama nih saya bilang semuanya tadi ya, nama, tindakan, resiko, ya kemungkinan komplikasi segala macam diserahkan. Kalau contoh komplikasi setelah dilakukan tindakan ini, Bu, kemungkinan jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Ternyata pasti harus tahu. Kalau dilakukan infus, Bu, ini kemungkinan terjadi adalah plebitis. Ada pembengkakan di daerah infus atau pecahnya pembuluh darah infus, pembuluh darah yang dilakukan penusukan. Itu jelaskan ya kepada pasiennya. Ibu, saya pasang kateter. Ibu mau pasang kateter. Bapak mau pasang kateter, mau. Kalau dipasang kateter kemungkinan terjadi infeksi saluran kemih misalnya. Itu jelaskan sama pasien. Oke? Jadi semua tindakan yang kemungkinan dilakukan dan terjadi komplikasi jelaskan. Terus jangan lupa juga tindakan alternatif. Nih, dijelaskan. Ibu ada tindakan lain selain ini adalah A, B, C, D. Kalau nggak ada tindakan alternatif nggak harus dijelasan. Tapi kalau ada tindakan alternatif, jelaskan. Oke? Nggak ada tindakan alternatif selain pemasangan infus ya sudah. Ibu boleh dilakukan, kami tidak dilakukan infus, misalnya dehidrasi, pasien dehidrasi. Dehidrasi masih levelnya masih ringan, belum dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat nggak ada tawar menawar, infus sudah guyur. Tapi kalau dehidrasi masih ringan, ibu saya infus atau banyak minum di rumah. Kayak pasien DBD, trombositnya masih cuma 100 lah, nggak sampai drop 100, misalnya 70-50, kalau yang 70-50 mungkin harus dilakukan rawat inap, tapi masih 100. Bapak Ibu trombositnya 100 nih, mau dirujuk, dirawat, atau hanya di rumah minum yang banyak. Itu kan minum yang banyak itu alternatif ya. Itu silakan jelaskan pada pasiennya ya. Jangan harus dirawat. Ibu kalau nggak dirawat ditakut-takutin akhirnya kan, kalau dirawat ini bisa begini. Nah, nggak gitu juga kan ya. Kasih penjelasan, nggak usah ditakut-takutin, tapi kasih penjelasan sekira-kiranya itu nggak menjadi pasien jadi takut, jadi cemas, malah segala macam ya. Jadi gunanya seperti itu. Oke, ada teknik-teknik komunikasi yang bisa kita jalankan yang setidaknya tidak memberikan rasa cemas kepada pasien. Oke. Terus elemen penilaian apa yang akan dinilai nanti? Ada bukti pelaksanaan persetujuan tindak medik, kedokteran, dan terdokumentasi di rekam medis pasien. Oke, pasien dan keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnosis, dan kemungkinan hasil asuhan diberikan. Nah, jadi di bukti terlaksananya persetujuan ada info konsen, ada tekniknya. Jadi kalau RME sekarang ada yang bisa scan, di-upload, terus dimasukin ke rekam medisnya pasien. Ada yang RME tapi rekam medisnya tidak bisa di-upload ke dalam RM. Jadi dibikin tumpukan aja di dokumentasi, satu map folder isinya rekam medis pasiennya, judulnya rekam medis pasiennya. Tapi kalau rekam medisnya bisa scan, rekam medisnya tuh foto, cepet scan, masukin ke RME. Jadi ada berapa teknik. Terserah ibu bapak maunya pakai teknik apa. Ribet scan, masukin ke RME padahal bisa tuh scan dan masukin nyimpen data. Ribet mau disimpan aja di map folder aja. Boleh, silahkan. Nggak apa-apa ya. Yang penting terdokumentasi di rekam medisnya pasien atau di map folder sendiri mengenai informasinya. Ya. Ini terus ini ya, ini instrumen penilaiannya. Instrumen yang tadi saya bilang tersedianya adanya SPO persetujuan tindak medis ya. Ibu bapak bikin SPO-nya bagaimana persetujuan tindak medis. Misalnya tadi saya bilang SPO persetujuan tindak medis. Nah, ibu bikin situ. Pasien dijelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan.
Itu poin pertama. Terus yang keduanya, setelah pasien jelas mengerti dan memahami, pasien mengisi info konsen yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Nomor 3. Nomor 4, bila pasien tidak setuju, setelah disetujuin atau tidak setuju, pasien melakukan tanda tangan. Udah gitu. Yang kelima, langkah kelima, dilakukan dokumentasi berkas info konsen ke dalam rekam medis, gitu ya. Itu SPO-nya. Terus yang keduanya, terdapat bukti persetujuan teknik medis. Nanti saya bilang tadi ya, dicari rekam medis elektroniknya apakah ada scanan info konsen atau yang sifatnya manual disimpan dalam folder sendiri. Oke. Terus elemen penilaian selanjutnya, terdapatnya bukti pasien dan keluarga mengetahui rencana asuhan diagnosis dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Tadi saya bilang ya, misalnya nih ada form khusus ya pasiennya atau ada lembaran mengenai rencana asuhan keperawatan. Tuan A atau Nyonya B, diagnosisnya A, ada akan dilakukan tindakan A, B, C, D, F, G, pasiennya setuju atau tidak, pasien mau atau tidak, itu di sini nanti ya, kemungkinan hasil asuhan yang akan diberikan. Jadi pasiennya juga tahu juga bukti-buktinya ya. Terusnya melaksanakan wawancara, jadi ada namanya, apa namanya, kalau di awal tuh ada namanya inform consent, general inform consent di depan tuh ya. Nah, inform consent itu ada berapa poin, pasien siap, mau dan bersedia melakukan rencana asuhan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan. Pasien bersetuju gitu. Jadi ada di ruang pendaftaran tuh ada namanya general inform consent. Ya, general inform consent itu adalah semua step-step atau langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang akan dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Itu jadi pasien tuh menandatangani itu. Oke, ini bentuknya general inform consent. Oke. Terus apa namanya, melaksanakan wawancara kepada pasien dan keluarga yang sudah merencanakan tindakan asuhan. Misalnya nih ya, ada pasien pada saat surveyor datang, ada pasiennya, ya ada keluarganya. Kebetulan surveyor lagi membahas ini, garap ini nih, gitu. Tanya tuh sama pasiennya, duduk tuh bareng sama keluarga. Ibu bapak sakit, nunggu ngantri ya? Iya pak, bu, gitu. Sakit apa? Oh belum dijelasin bu, sama baksanya. Udah diperiksa? Udah. Tapi belum dijelasin? Belum. Gitu. Terus poin tuh salah tuh, poinnya bisa menurunkan grade poin itu. Oh sudah dijelaskan pak, bu, gitu. Terus dijelaskan apa, dijelaskan? Oh iya, kami akan dilakukan ini bu. Nah itu poinnya naik up ke 5. Oke. Tapi kalau jawaban pastinya nggak gitu, untung-untungnya itu tidak ada pasien, makanya ada trick and tripnya pada saat survei ya. Bisa pada saat survei dikondisikan lah ya. Kondisikan itu tips and triknya lah ya itu, tapi ibu harus memainkan, ibu harus memainkan. Oke. Setelah itu kita ke 3.3. Yang 3.2 sudah clear? Ada yang mau kita bahas mengenai tadi info konsen atau alur apa namanya, pemberi pasiennya juga atau keluarga ikut dalam asuhan ya. Paham ya Bapak Ibu? Intinya adalah di apa? Inform konsen. Ya, jadi setiap informasi yang diberikan pasien tahu, ada namanya general info konsen ya, yang semua asuhan keperawatan, semua asuhan tindakan itu ada, dan itu pahami ada namanya info konsen dalam kondisi khusus atau langsung tindakan. Oke. Ini terakhir di 3.3. 3.3 itu mengenai akses pasien klinik. Jadi bagaimana aksesnya ya? Ini bicara adalah akses. Kita bicara dalam akses ya. Dalam proses penerimaan pasien klinik, melakukan pendaftaran dan screening. Ini yang di bold ini kata kuncinya. Oke, nggak bisa tuh pasien datang-datang langsung. Ini dalam konteks dalam lain ya, dalam keadaan emergensi boleh langsung masuk, tapi habis itu keluarganya lakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Oke, dalam pasien yang rutin dalam keadaan biasa-biasa saja itu lakukan pendaftaran dan screening. Screening apa nih? Nah ini screeningnya bukan screening yang kalau jam dulu screening COVID ya. Ada tuh ada 4 atau 5 lupa saya. Poin pertama, suhu tubuh lebih daripada 37,5, batuk, ya, terus lakukan perjalanan ke luar negeri, kontak dengan pasien COVID, itu ada, itu dulu info konsen. Apakah sekarang info konsen COVID screening COVID dilakukan? Ya sekarang sudah endemi, malah nggak dicabut lagi, endemi bukan pandemi lagi, endeminya sudah nggak ada, pandemi juga ada, sekarang sudah zaman normal. Kayaknya screening ini tidak lagi bisa digunakan lah ya untuk screening sekarang. Jadi screening yang paling gampang adalah screening pasien resiko jatuh sama pasien nyeri. Itu screening itu paling mudah lah ya. Jadi ada lembar kecil,
Jadi apa namanya, orang yang pertama kali ketemu pasien bisa lakukan screening. Screeningnya nggak harus dengan ditanya, dengan lihat saja sudah kita lihat, oh pasiennya dulu doyong nih, jalannya miring-miring nih. Apa namanya tuh? Doyong bahasa Indonesia apa ya? Miring apa ya? Jalannya tuh lunglai gitu, udah sempoyongan gitu. Nah ini resiko jatuh gitu. Bawa kursi roda langsung tuh, security-nya kah atau loket pendaftarannya kah, cepet tuh datang duduk di situ. Nah itu ada formnya tuh, resiko jatuh. Pasien A pas dibawa ke ruang perawatan baru kita tulis tuh resiko jatuhnya contreng. Atau resiko jatuhnya biasanya lebih keren lagi, ditandai dengan gelang. Ada gelang khusus warna kuning biasanya ya, familiar tuh kita lihat gelang kuning dan ada bacanya labelnya resiko jatuh. Biasanya ditempel, oh pasiennya sudah tua, udah lansia, jalannya sempoyongan, ambil ngantri di gelangin kuning resiko jatuh. Atau pasien dengan nyeri, skala nyeri. Ibu skala nyeri silakan mau pakai poin 1 sampai 10 atau pakai gambar. Ada gambar smile, ada gambar yang meringis sedikit, ada yang gambar meringisnya lebih banyak gitu. Gampang. Setelah ibu mau pakai mana aja, tapi minimal ada form screening awal. Oke? Pendaftaran dan screening bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasien dan menilai kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Setelah kita tahu kebutuhan pasien tersebut ternyata skala nyerinya tuh sampai meringis, gambarnya tuh gambar di dalam skala nyeri itu meringis. Berarti dia kebutuhannya harus segera ditangani kan. Nggak boleh udah meringis, udah kesakitan sampai guling-gulingan tuh di lantai, sakitnya didiemin aja tuh nggak diapa-apain. Oke? Apalagi kalau ibu pernah ngeliat pasien dengan KET, itu sakitnya lebih daripada APP itu, daripada usus buntu kan, KET itu kan. Nah, mungkin kita diamkan saja dan nggak dikasih tindakan apa-apa. Minimal kasih tindakan analgesik dulu di tempat kita, baru kita lakukan rujukan. Nggak mungkin juga kita pasien sudah meringis-meringis, sudah napasnya udah ngap, udah satu-satu, udah bunyi-bunyi gitu, kita diamin aja tuh. Nggak kita lakukan apa, biarin aja ngantri, pasiennya lama, banyak, masih ada 30 antrian, tapi pasiennya udah gitu napasnya. Petugasnya juga nggak peduli, nggak care, bodoh amat gitu kan. Nggak boleh tuh kayak gitu tuh, didulukan pasien kayak gitu ya, karena pasiennya itu dengan tadi dalam kondisi khusus. Oke, terus mampu nggak setelah kita lakukan screening itu, klinik kita mampu nggak, pasien kita mampu nggak menangani tersebut ya. Kalau nggak mampu, minimal pertolongan awal saja sudah, habis itu recover ke rumah sakit atau ke klinik yang lebih besar atau kemana, minimal sudah next step pasien tersebut bisa dilakukan tindakan. Jangan nggak bisa apa-apa, nggak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, Pak di tempat saya nggak bisa ngelakuin itu, Bapak tempat lain aja, nggak gitu juga, nggak boleh. Ingat Bapak Ibu, di kedokteran itu ada etika kedokteran yang salah satunya tidak boleh menolak pasien. Oke, tangani dulu, stabili dulu tempat Bapak Ibu, baru habis itu di cover ya, dipindahkan ke fasilitas kesehatan lain ya. Kayak contohnya nih klinik kecantikan, ini gampang banget ngambil sampelnya klinik kecantikan. Ini kecantikan khusus melayani kecantikan. Ada pasien datang dengan luka tabrak, kecelakaan di depan kliniknya. Boleh nggak ditolak Bapak Ibu? Nggak boleh, nggak boleh. Walaupun dia klinik kecantikan, karena minimal dia harus terpenuhi medik dasarnya di klinik kecantikan. Gitu, nggak boleh, oh, Pak ini nggak bisa ditanganin, Bapak rujuk aja karena kami ada klinik kecantikan, ya nggak bisa gitu. Tangani dulu, stabilisasi dulu, habis itu baru kira-kira nggak bisa dipenuhin, nggak bisa dilakukan tindakan lebih lanjut, baru dirujuk ke tempat lain atau ke klinik lain. Oke? Nah ini maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya, klinik menetapkan prosedur screening, ya, di mana itu screening bertujuannya mengetahui kebutuhan pasien dan mengetahui kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Oke, tadi kita udah bahas ya. Screeningnya tinggal Bapak Ibu tentukan. Kita mau screening apa yang kita lakukan, yang tadi saya bilang ya. Minimal itu aja adalah 2 lah, nggak usah banyak-banyak. Ibu mau tambah lagi 5 menjadi 10 ya mau ngomong aja screeningnya. Tapi pegel sendiri kan, nanti kalau banyak screeningnya kan. Ambil simpel-simpel aja sudah. Minimal resiko jatuh dan nyeri. Itu aja sudah 2. Oke? Mau yang lain lagi banyak silahkan, monggo-monggo aja. Saya tidak tidak membatasi. Tapi kalau saya pribadi sih, ya sudahlah 2. Kalau ada yang lebih mudah, ngapain yang lebih sulit kan gitu. Oke? Nah ini
Elemen penilainya ada prosedur pendaftaran yang ditetapkan. Jadi jangan lupa bikin SOP pendaftaran ya. Pas yang tadi saya bilang. SOP pendaftarannya apa aja pasiennya. Ibu mengasih 5 apa? Mengasih identifikasi itu berdasarkan apa? 5 identifikasi atau 3 identifikasi atau 10 atau sesuai Ibu. Mau pakai tanggal lahir, pas gitu ada umur, ada jenis kelamin, ada apa, ada bintang, mungkin bintang ya, zodiak mungkin. Kalau Ibu mau kasih zodiak ya silakan aja, atau feng shui ada sionya ya monggo aja kan. Tapi kan itu nggak familiar di Indo kan, di kita nggak familiar. Jadi familiarnya berapa Ibu mau silakan Ibu Bapak mau. Jadi bikin SOP-nya ya, jangan lupa. Terus ada bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Ibu bikin SOP-nya. Habis Ibu bikin SOP-nya nanti diklarifikasi tuh benar nggak SOP-nya yang dibuat sama yang dikerjakan langsung. Ya. Terusnya ada bukti screening yang tadi saya bilang, ada berapa bukti screeningnya ya. Nah ini dia. Terus sudah masuk poin penilaian. Pendaftaran ada SOP-nya ada sudah. Ada SOP pendaftaran udah 5. Dah. Tapi udah jangan lupa tanda tangan tuh bentuknya SOP kemarin saya udah bahas, bentuknya SOP bentuk naratif kolom Google. Terus gitu dibuka lagi bawahnya pakai alur bagan monggo silakan. Jadi bagaimana Ibu Bapak maunya, oke? Kalau nanti naratif pasien datang, mendaftar menyerahkan identitas. Yang diidentifikasi apa tuh? 1 nama, 2 tempat tanggal lahir atau tanggal lahir, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jadi minimal 5 poin yang sudah Ibu tetapkan di SOP itu harus diisi. Ya, tidak boleh tidak salah, tidak boleh tidak. Oke. Terus yang kedua, melakukan observasi terhadap pelaksanaan pendaftaran. Nah, ini diobservasi tuh sama surveyornya. Mas pendaftaran ya? Iya, coba pasien datang bagaimana alur pendaftaran. Oh ya Bu, gini Bu. Gini Bu, saya minta identitasnya. Oke, identitasnya minta. Identitasnya apa aja yang digunakan? KTP Bu. Kalau KTP nggak punya, pakai SIM boleh Bu. Kalau SIM nggak ada, pakai password misalnya, ada password atau apalah ya, atau tenaga asing atau apa. Boleh silakan. Jadi Ibu, Bapak tentukan yang disebut identitas pasien itu apa aja, berupa apa aja. Oke? Terus melakukan wawancara tadi saya bilang ya. Nah, yang ketiga terdapatnya SPO screening tadi saya bilang. SPO-nya screening apa aja ya? Saya pasien tadi yang saya bilang, pasien skala nyeri dan pasien risikonya. Terusnya terdapat dokumen bukti pelaksanaan screening. Ya, ada SPO-nya terus ada buktinya kertas yang secara itu ya. Jangan lupa diisi ya. Jadi boleh nggak pasien ini hanya pasien yang ini enggak, semua pasien harus dilakukan screening ya. Jangan pasien yang tadi aja doyong jalan jantung baru dilakukan di form screening baru dibikin. Enggak, pasien dengan resiko skala nyeri baru dibikin. Enggak, semua pasien datang harus dilakukan screening. Kalau dia normal, tulis normal, tidak terdapat masalah kesehatan gitu. Jadi ada yang norm, ada yang atasnya tidak terdapat masalah kesehatan, baru ini ada skala nyerinya, baru ini ada skala risiko jatuhnya gitu ya. Kalau boleh saya kasih ilustrasi form screeningnya ya. Jadi ke semua pasien harus dilakukan screening. Kalau nggak ada masalah, checklist baik-baik saja gitu. Kalau ada masalah baru naik ke 2 dan 3. Oke. Terus pasien datang, dilakukan screening ya, terdapat bukti, terus diobservasi atau dilihat petugasnya bagaimana cara screeningnya ya, yang baik. Misalnya nanti pada pasien atau petugasnya atau supaya nanya, kalau datang pasien tadi pasiennya nyeri pegang perut sebelah kiri kanan bawah, mengguguk-guguk atau pasien dengan sesak napas dibantu sama keluarganya dengan kursi roda, apa yang Ibu lakukan? Nanti tanya tuh sama surveyornya untuk di ruang administrasi atau di ruang pendaftaran. Oke. Oh, dia udah habis 3.4 sekarang kita sudah pengkajian. Jadi saya sudah habis, sudah dapat 3.3. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pasien. Yang kedua adalah keterlibatan keluarga dan pasien dalam asuhan. Terus yang ketiganya adalah screening atau alur pendaftaran. Itu aja dari saya, Bu Ria. Bapak Ibu, nanti kita mau diskusi silakan. Nanti dibuka form diskusi sama Bu Ria. Apa aja yang bisa kita bahas, kita bahas. Demikian Bu Ria dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Latif atas materinya. Silakan untuk Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab.
Untuk yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol raise hand atau bisa di kolom komentar ya. Kita tidak ada batasan waktu. Selama waktunya masih ada, silahkan ditanyakan. Untuk pertanyaannya tidak ada batasan untuk pertanyaannya ya, maksud saya ya. Silahkan bagi yang mau bertanya, boleh gabung. Ini ada di form chat Bu Ria dari Dokter Mm-mm. Daniel. Iya, Ini walaupun nggak tadi, nyerempet, bener. Gimana tuh Bu tadi. Ria? Ya, saya bacakan kembali. Saya bantu bacakan ya Pak Latif ya. Baik-baik Bu Ria. Ya, dari Dokter Daniel, maaf. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini tema akreditasi Kemenkes atau akreditasi ISO 15189 yang lebih condong ke laboratorium teknis dan SOP-SOP-nya. Tadi sudah saya bantu jawab. Nanti Oke. untuk di bab berikutnya, iya, ini kita kan bab 3-nya masih baru mulai ya Pak Latif ya. Iya, benar-benar Bu Ria. Iya, So, kalau Nanti boleh ada saya, bagian, mm-mm. baik, Silakan. kalau boleh saya sepil sedikit Bu Ria. Jadi Mm-mm. memang secara gamblang ini lab. Jadi lab itu ada tingkatannya ya. Ada lab utama. Kalau saya boleh sepil keluar dari konteks ini ya Bu Ria, maaf ya. Ya, Ada boleh. ada lab utama dan lab pratama. Jadi kalau lab dia berdiri sendiri di luar izin klinik, dia punya standar akreditasinya sendiri. Punya standar akreditasi. Jadi tidak gabung dengan standar yang kita bahas di bab 3. Tapi apabila labnya dia include kepada izin klinik gitu ya. Jadi dalam arti kata labnya itu bukan Madia atau maaf bukan Pratama atau Utama yang tadi, dia hanya tidak ada spesialistiknya, dia nggak punya SPPK, dia hanya lab yang standar dengan lab klinik, lab puskesmas maksudnya, yang hanya pemeriksaan hematologi, kimia darah dan urin itu urin lengkap. That's it, selesai, nggak ada pemeriksaan lain, itu gabung pada klinik. Nah itu dibahas di bab 3, ada babnya sendiri nanti. Di bab 3 di elemen penilaian di standar lain untuk lab. Tapi kalau labnya berdiri sendiri ya, ada patologi kliniknya, ada mikrobiologinya, ada segala macamnya, dia punya standarnya sendiri nanti. Tidak bergabung ke dalam bab 3 ini yang kita bahas. Itu aja Bu Dea simpelnya. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Latif. Nanti untuk Dokter Daniel, gimana? Silahkan. Mungkin mau gabung ada pertanyaan lainnya, Dokter Daniel? Apakah dengan spill-spillnya dari Pak Latif ini sudah mencukupi atau mungkin dari yang lainnya juga, semisal ada pertanyaan terkait akreditasi di luar bab yang ini nggak apa-apa ya Pak Latif ya? Nanti boleh dibantu di spill dikit-dikit dari Pak Latif ya. Silahkan Bapak Ibu Di yang form mau chat ada bertanya. lagi tuh Bu Ria, di chat. Ya, ini baru saya buka ini. Saya Lita dari Panmedika. Izin bertanya Pak, tentang CPPT. Apakah harus formnya tersendiri atau dicatat di rekam medik? Terima kasih. Untuk CPPT-nya Pak Latif. Oke, terima kasih Oke. Bu Lita, pertanyaannya baik sekali ini ya. Jadi CPPT itu adalah catatan perkembangan pasien terpadu. Apakah boleh dicatat rekam medis? Secara sekarang punya form sendiri Bu Rita. Jadi Ibu punya form adalah namanya judul formnya catatan perkembangan pasien terpadu. Itu ada. Jadinya nanti ada kolom-kolomnya sendiri. Kalau saya boleh ngasih ilustrasi itu ada kolom-kolomnya sendiri. Dokter, perawat, kefarmasian, gizi, tergantung bagaimana pelayanan tersedia dari di klinik ibu. Lebih enaknya lagi sekarang kalau ibu Pak di klinik sudah pakai rekam medis elektronik itu lebih enak lagi. Karena masing-masing unit itu punya akunnya masing-masing. Misalnya dokter A sebagai dokter, dia dikasih akun dan passwordnya sendiri untuk dia. Tidak bisa diakses dengan dokter yang lain. Gitu ya. Dokter yang lain juga nanti dapat akses sendiri. Jadi tidak bisa ngutak-ngutik itu akses pasiennya. Saya dokter A mau ngutak-ngutik data pasien dokter B itu nggak bisa. Karena saya punya akses sendiri dan dokter B punya akses sendiri. Begitu juga tenaga kesehatan yang lainnya. Dalam satu momen satu hari itu ada 5 unit pelayanan dengan macam-macam PPA itu bisa berintegritas melakukan pencatatan secara rekam medis elektronik.
Itu yang disebut CPPT. Misalnya saya sebagai tenaga analis, ada dokter pada saat itu bertugas memberi advisnya adalah pemeriksaan labnya hematologi dan kimia darah. Hematologi yang diperiksa HB, HT, leko, trombo. Nanti saya buka akun di lab, keluar tuh hasilnya apa aja. Kita lakukan pengambilan darah, sampel darah, kita lakukan running sampelnya, keluar hasilnya, kita masukin ke input ke RMA itu. Itu namanya JPPT. Jadi ya kalau zaman dulu itu satu form diisi semua macam-macam orang. Enggak, sekarang punya masing-masing. Jadi satu form khusus ya, enggak satu perawat punya perawat, dokter punya dokter, lab punya lab, itu enggak. Satu form khusus, satu form besar, itu isinya macam-macam nakes. Dalam saat itu melakukan CPPT hari itu. Hari besok lain lagi CPPT-nya. Jadi per hari per day ya. Per day semuanya masuk, nanti hari berikutnya. Ini kalau kita bicaranya rawat jalan itu satu hari satu form. Kalau rawat inap tuh satu form rekam medis tuh gampang. Jadi gitu singkatnya Bu Lita dan Bu Ria ya jawaban dari sayanya. Baik, bagaimana Bu Lita? Apakah sudah jelas? Atau mungkin boleh join? Misalkan ada yang masih belum jelas atau mau dipertanyakan lagi. Bagaimana Bu Lita? Sudah jelas? Sambil menunggu yang lain. Maaf, saya Lita. Terima kasih Iya, Pak untuk silakan. penjelasannya. Silakan. Terus untuk penyimpanannya gimana Pak? Untuk form CPPT itu kita penyimpanannya kita gabung dengan rekam medis pasien tersebut atau harus terpisah Pak? Makasih Pak. Baik. Pertanyaan saya awal dulu nih Bu Lita. Bu Lita udah pakai RME atau masih manual Bu Lita di kliniknya atau di pasesnya? Kita sekarang masih dua-duanya Pak RME karena kita baru mulai pakai RME. Oke. Tapi RME-nya tuh belum maksimal pemakaiannya, jadi kita masih tetap pakai manual juga gitu. Oke. Gak apa-apa Bu Lita. Kalau masih manual Bu Lita, jadi CPPT-nya di dalam foldernya si pasien ya, nggak boleh buka folder lain ya. Jadi CPPT Ibu udah tulis, masukin dalam folder pasiennya A. Pasien A, satu map folder sendiri masukin ke situ. Oke. Jangan dibikin map lain ya, map CPPT untuk semua pasien digabung dalam satu-satu tidak. Jadi satu CPPT bikin hari itu masukin ke dalam foldernya dia. Itu Bu Lita ya, kalau sifatnya masih manual Bu Lita ya. Oke Pak, makasih. Hal yang sama berlaku untuk inform consent juga ya Pak ya? Betul. Kalau manual Disimpan masih di manual. pasiennya ya, Betul. di rekam medis pasiennya ya. Betul. Jadi kalau saya ngambil satu folder, satu map folder pasien itu di situ ada CPPT, ada identitas pasien, ada info konsen, ada semuanya di situ semua tuh. Jangan pisah-pisah ya, Bu Lita ya. Itu sih ya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Bu Lita. Silakan untuk yang lainnya. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan. Mumpung masih ada Pak Latif ini. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, jangan lupa untuk peserta semuanya mengikuti kegiatan kita ya untuk di Sabtu berikutnya. Nanti untuk jadwalnya nanti bisa kita share. Kemudian lagi sekedar mengingatkan misalkan ada permasalahan terkait masalah penyusunan akreditasi, cara berprosesnya bagaimana, atau mungkin permasalahan bisnis kesehatan Anda nanti bisa menghubungi kami di WHM Health Planner Solution ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Untuk materi nanti kita share ya, nanti dikirim dari Pak Latif, nanti Pak Latif ya untuk materinya mau nanti dikirim untuk kita share di grup WA ya. Untuk Bapak Ibu yang misalkan belum bergabung di grup komunitas, nanti silakan bergabung atau misalkan grup WA-nya sudah terlalu banyak, nanti bisa kita bantu share secara japri ya, beserta link YouTube-nya. Link YouTube biasanya 2-3 harian ya, baru kita share di grup karena masih ada proses editing juga. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin Pak Latif ya? Cukup Atau kayaknya mau Bu, ditunggu Bu dulu? Rita. Oh ya, Cukup Bu Ria, ya, udah jelas. Pak Agus ya. ada resen Pak Agus tuh Bu Rita. Bu Lia. Ya. Bu Ria. Bentar, Pak Agus ya.
Kok belum masuk ya? Pak Agus, silahkan. Iya, Bu Ria. Iya, silahkan Pak Agus. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Ria. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Dari mana Halo, Pak Pak Latif. Agus? Saya dari Klinik Pertama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya, silahkan. Iya. Halo, Pak Latif. Siap, Assalamualaikum. Agus. Gimana Waalaikumsalam, Pak Pak Latif? Agus. Siap, Pak Pak Latif, Agus. izin saya Ya, bertanya dong. Kalau untuk yang pasien kebutuhan khusus itu, untuk masuk ke ruang pemeriksaan, dia harus ruang khusus pemeriksaan pasien kebutuhan khusus atau masuk ke ruang pemeriksaan dokter untuk pasien umum juga tidak apa-apa? ya. Langsung boleh jawab ya, Pak Agus ya. Ya, Kayaknya lagi gitu di aja luar sih, nih, Pak Pak Agus Latif. ya. Iya Pak Latif. Ini sambil istirahat, sambil webinar klinik Oh, AK ini. keren. Namanya nih karyawan yang ini, loyalitas tinggi nih. Alah, loyalitas kita. Jadi benar Pak Agus. Jadi kalau pasien dengan kebutuhan khusus atau dengan kondisi khusus itu tidak usah dibedakan pelayanannya. Tetap. Yang jadi masalah adalah bagaimana dia diperlakukan pada saat pendaftarannya saja atau diprioritaskan ya. Diprioritaskan dalam segi pelayanan, dia lebih diprioritaskan, dalam segi alur pendaftaran dia lebih diprioritaskan. Tapi untuk diperiksa gabung nggak apa-apa, monggo aja dengan gabung ruang periksa lainnya sama-sama. Boleh, mau gabung nggak apa-apa. Oke, gitu aja Pak Agus simpelnya. Oh, baik. Terima kasih Pak Latif. Cukup jelas, padat. Mantap Pak Agus. Lanjut Pak Agus. Luar biasa. Sehat terus Pak Latif. Siap Pak Agus. Siap Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Latif dan Bu Ria. Iya, terima Salam kasih buat Pak Agus. Guntur, Pak Agus. Iya. Siap. Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya ya. Sama-sama Disambung, Ibu. mungkin ada yang lain? Iya, ekstra banget ya sambil kerja sambil ikut webinar ya. Benar Bu Ria. Menambah ilmu, yang namanya ilmu mah harus dipelajari terus. Di sini sudah ada ilmunya, nggak perlu jauh-jauh sampai ke negeri Cina ya Pak Latif ya. Iya benar Bu Ria. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Tolong materinya nanti di-share ya, nanti materinya kita share ya nanti. Baik, mungkin sudah cukup Pak Latif ya? Cukup Bu Ria, kayaknya udah clear di ini nggak begitu banyak, nanti kita lebih padat lagi. Siap. Baik, kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya juga. Semisalkan nanti ada tambahan pertanyaan yang mungkin beberapa kan ini sambil aktivitas juga ya, sambil bekerja. Nanti apabila ada pertanyaan boleh menyusul via WA ya, di WA komunitas, nanti saya bantu sounding ke Pak Latif terkait pertanyaannya, kemudian untuk jawabannya bisa kita sounding ulang di grup komunitas ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya juga Pak Latif, atas materi-materi dan ilmu yang sudah dibagikan ya. Berkah, barokah Pak Latif ya, meskipun kita webinarnya ini free, alhamdulillah bermanfaat banget nih untuk kedepannya ya, menambah pahala juga buat Pak Latif juga. Semoga untuk semua klinik se-Indonesia yang sedang menjalankan akreditasi diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehingga sukses untuk akreditasinya. Jangan lupa, misalkan ada kesulitan terkait semuanya, nanti boleh menghubungi kami ya, bisa via chat atau mungkin japri, dan kami akan melayani dengan sepenuh hati ya. Baik. Acara demi acara sunnahnya sudah kita lalui semuanya, tinggal yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kurang lebihnya dalam penyelenggaraan acara dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses akre untuk semuanya. Terima kasih Bu Ria, izin. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Latif. Izin Iya. Sama-sama. Iya, sama-sama.